Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat waktu dan lain sebagainya untuk kembali bisa melanjutkan pengajian kita terkait dengan khataman kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Pada pengajian yang sebelumnya, saya ingin melanjutkan beberapa bab yang sudah dibacakan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan meneruskan kajian atau pengajian pada bab ke-38. Bab maja'a fi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis samari. Ya. Bab tentang perkataan Rasulullah dalam keadaan fis samari, pada waktu malam hari. Ya. Di dalam hadis ini, di dalam bab ini, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, jadi kitab ini menjelaskan tentang segala hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Bahkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, terus kemudian apa pada malam hari, maka di bab ini akan lebih banyak hadisnya, lebih banyak diriwayatkan oleh Aisyah, Sayyidati Aisyah, ya, radhiyallahu anha. Karena ini bagian dari bagian kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika malam hari, ya, akan bercengkrama dengan istri, bercengkrama dengan Aisyah dan sebagainya. Nah, pada bab ini, wafihi hadisani, pada bab ini ada dua hadis yang menceritakan tentang bab perkataan-perkataan Nabi Muhammad atau kisah-kisah Nabi Muhammad yang dilakukan pada malam hari, ya, bisa bercengkrama dan lain sebagainya. Ya, di sini ada dua hadis. Hadis yang pertama nomor 253. Kita baca, terus kemudian nanti kita dalami, coba kita diskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Al-Hasan ibnu Sabah Al-Bazzar. Hadatsana atau sana, biasanya kalau di kitab-kitab hadis langsung saja ditulis na atau sana. Itu artinya kalau semua pernah membaca kitab hadis pasti akan menemukan itu. Sana atau na, itu yang dimaksud adalah hadatsana. Ya, hadatsana Abu Nadhuri, hadatsana Abu Aqil As-Saqafi, Abdullah ibnu Aqil, an Mujalid, an Sa'bi, an Masruq, an Aisyah. Jadi hadis ini diriwayatkan pertama kali oleh Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Aisyah, haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata, ini beberapa ini, oke. Haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin nisa'ahu hadisan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bercengkrama atau sedang ngobrol, ya. Zata lailatin, pada suatu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bercerita
kepada siapa? Nisa'ahu, kepada perempuan-perempuan Nabi atau para istri-istri Nabi, sebuah kisah. Ya. Faqalat imra'atun minhunna. Dari mereka, maksudnya dari salah satu dari faqalat imra'atun minhunna, dari salah satu dari istri-istri Nabi tadi berkata, ka'annal hadisa hadisu khurafatin, ya, bahwa cerita yang diungkapkan Nabi tadi itu cerita itu hanya sebuah khurafat, artinya itu tuh hadis khurafat. Faqala, kemudian Nabi berkata, atadruna ma khurafat. Atadruna, apakah engkau mengetahui, tahukah engkau ma khurafat, apa itu khurafat? Ya. Inna khurafata, bahwa sesungguhnya khurafat yaitu kana rajulan min udurata. Jadi khurafah itu adalah seorang laki-laki dari suku Uzrah. Nah, suku Uzrah ini konon adalah satu daerah atau satu suku yang terkenal di wilayah daerah Yaman sana. Asarul jin fil jahiliyah. Lah, yang mana orang laki-laki tadi itu ditawan, asaratul jinnu, itu ditawan oleh jin fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Famakasa fihim dahran, kemudian dia tinggal bersama mereka beberapa lama. Famakasa fihim dahran, jadi mereka tadi itu tinggal bersama dengan para jin tadi dengan waktu agak lama gitu. Sumaradduhu ilal ins, kemudian jin tadi, para jin tadi itu radduhu, mengembalikan, ilal ins, ke dunia manusia. Sebenarnya gitu. Jadi ceritanya gitu. Jadi ada rajulun min udrah, kemudian asaratul jin, jadi diculik istilahnya gitu ya, ditawan oleh jin di masa jahiliyah. Famakasa fihim, dan tinggal bersama dengan jin tadi dalam waktu beberapa lama. Sumaradduhu ilal ins, kemudian dikembalikan di dunia manusia. Fakana yuhaddisun nasa, dan kemudian dia menceritakan kepada orang-orang. Menceritakan apa? Fima ro'a fihim minal a'ajib. Jadi menceritakan, orang laki-laki tadi yang ditawan itu menceritakan kepada orang-orang tentang apa yang dia lihat, apa yang dia lihat minal a'ajibi, dari keanehan-keanehan, dari keajaiban-keajaiban, istilahnya gitu. Dia menceritakan itu. Faqalan nas, ya, maka kemudian orang-orang yang tadi diceritakan oleh rajulun tadi itu hadisu khurafat. Kemudian cerita-cerita keanehan-keanehan tadi yang diceritakan oleh orang laki-laki tadi disebut sebagai hadisun khurafat. Ya. Jadi hadis ini menggambarkan satu sisi kita melihat dari aspek ini ya, tradisi Nabi ketika berinteraksi dengan istrinya. Jadi berinteraksi dengan Aisyah ketika di malam hari itu Nabi biasa bercengkrama dengan para istrinya, bercengkrama, berdiskusi, ya, ya banyak. Dan itu tradisi yang baik. Itu merupakan bentuk komunikasi yang baik dalam mempertahankan rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga itu paling dasar yang perlu dibutuhkan adalah interaksi yang baik antara suami dan istri. Nah, itu sudah dicontohkan oleh Nabi, ya, wabil khusus ketika saling bercerita. Nah, ini Nabi Muhammad
kemudian bercerita dengan istri-istri Nabi, dan kemudian salah satu dari istri Nabi itu kemudian berkata tentang hadis khurafat, dan Nabi kemudian menceritakan bahwa yang disebut khurafat itu adalah suatu adalah berita, ya istilahnya kalau bahasa sekarang itu berita hoax, ya, berita bohong gitu, berita yang tidak bisa ditangkap oleh nalar manusia. Jadi oleh sebab itu ini bahwa hoax itu sebenarnya sudah diceritakan oleh Nabi, ya, melalui hadis ini. Hadis ini bercerita tentang hadis hoax atau tentang berita bohong. Kenapa? Nabi menceritakan bahwa pertama kali orang mengetahui ada khurafat itu adalah ketika seorang laki-laki diculik jin, dan kemudian dia tinggal bersama dengan jin, dan dia melihat segala sesuatu yang dia lihat ketika bersama dengan jin, dan dia ceritakan kepada manusia. Yang mana cerita itu bagi manusia itu ya tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta, istilahnya gitu. Karena ya bisa jadi ya, kita kurang tahu laki-laki itu tadi benar-benar melihat atau tidak, tapi faktanya orang-orang pada saat itu ketika diceritakan oleh laki-laki tadi itu tidak percaya dan disebut sebagai khurafat, atau dalam bahasa kita mungkin tahayul, ya, tahayul. Jadi cerita-cerita yang tidak bersumber, tidak ada sumbernya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa cerita-cerita seperti ini ya sudah ada pada masa Nabi, dan itu kemudian menjadi concern juga dalam tradisi keislaman, bahwa khurafat, tahayul itu ya tidak diperbolehkan, apalagi terkait dengan agama, ya. Khurafat itu sesuatu yang ya tidak ada dasarnya dalam agama, tidak ditemukan dalam agama, tidak terinspirasi juga dari agama, kemudian dibuat-buat. Misalkan contoh sholat subuh 10 rakaat, ya. Misalkan contohnya itu kan bagian dari khurafat, gitu kan, bagian dari sesuatu yang diada-adakan, yang kemudian tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran, tidak ada dasarnya dalam tradisi agama Islam, tidak ada dasarnya dari pendapat-pendapat para ulama, ya, hanya sekedar dongeng-dongeng. Maka disebut ada nabi-nabi palsu dan lain sebagainya, seakan-akan mendapatkan wangsit, ya, dari Tuhan, kemudian dia membuat tradisi-tradisi ibadah yang baru. Nah, itu bagian dari khurafat, ya, yang tidak ada dasarnya, ya. Yang pertama, tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis, ya, kalaupun secara eksplisit, secara tekstual tidak ditemukan, tapi substansinya ditemukan dan itu diriwayatkan oleh para sahabat dan oleh para ulama. Nah, itu bagian dari tidak bagian dari khurafat. Yang disebut khurafat itu adalah yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada dasarnya dalam Quran dan hadis, dan tidak juga diriwayatkan oleh para sahabat sampai di era sekarang. Dan cerita-cerita yang tidak ada dasarnya, hanya sekedar saya mendapatkan wangsit, ya, dan kemudian dia riwayatkan seperti itu. Jadi hadis ini bercerita tentang itu. Jadi yang pertama tadi adalah satu bentuk interaksi yang baik antara suami istri, ya, komunikasi yang baik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan para istrinya, dengan istri-istri Nabi, ya, dan itu menjadi bekal yang baik dalam proses pembinaan rumah tangga. Oke, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua bercerita, ya, tentang hadis nomor 253. Saya bacakan. Haddatsanal Hasan ibnu Sabah al-Bazzar. Ini hadis yang salah. Hadis 253. Ini hadis 254, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
hadatsana Ali ibnu Hujrin qala hadatsana, kalau di sini saja, hadatsana Isa ibnu Yunus an Hisham ibnu Urwah an akhihi Abdullah bin Urwah an Aisyah qalat. Dan diriwayatkan dari Ali ibnu Hujrin, yang mana dia berkata bahwa diriwayatkan dari Isa ibnu Yunus, dari Hisham ibnu Urwah, diriwayatkan dari saudaranya Hisham ibnu Urwah yaitu Abdullah bin Urwah. Abdullah bin Urwah mendapatkan riwayat dari Urwah, dan Urwah mendapatkan riwayat dari Aisyah. Nah, dan lagi-lagi hadis yang berkaitan dengan pribadi Nabi, dan kemudian apalagi yang khusus di perkataan-perkataan di malam hari itu kan biasanya diriwayatkan oleh Aisyah. Ini bagian dari bentuk komunikasi yang baik antara suami dan istri. Qalat, berkata Aisyah, jalasat ihda asara imra'atan, ya, duduk bersama-sama ihda asara imra'atan, 11 perempuan. Ihda asara imra'atan, 11 perempuan, yang mana 11 perempuan tadi fata'ahadna, mereka saling bercerita, fata'ahadna wa ta'aqadna, dan saling bersepakat, ya, menggunakan wazan tafa'ala yatafa'alu, yang bermakna saling musyarakah, ya. Ta'ahadna wa ta'aqadna, 11 perempuan tadi duduk satu majelis, ya, satu kumpulan, ya. Kemudian mereka bercerita dan mereka sepakat tentang apa? Allah yaktumna, agar tidak menyembunyikan, ya, min akhbari azwajina, dari kabar-kabar atau berita-berita tentang suami-suami mereka, syai'an. Jadi ada satu forum, ya, kalau kita bayangkan, ya, itu ada 11 perempuan kemudian duduk bersama, terus kemudian mereka saling bercerita, dan mereka juga saling sepakat bahwa yuk, tidak ada yang ditutup-tutupi dari istilahnya harus berkata jujur, tidak boleh yang ada ditutup-tutupi dari kabar-kabar atau apa-apa tentang suami-suami mereka. Faqalat khalatil ula, ya, perempuan yang dari 11 orang perempuan tadi, faqalatil ula, perempuan pertama berkata, zauji lahmun jabal. Zauji, kalau ini biasanya lahmul jamali ay kalahmil jamali, suamiku itu seperti lahmul jamal, daging onta, ya, ghassin, yang kurus, ala ra'sil jabalin wa'rin, yang berada di puncak gunung, la sahlan wa yartaqa, tidak ada jalan yang mudah untuk menapakinya, untuk menaikinya, wala saminun, dan tidak ada, samin itu minyak yang dari lemak gitu, ya, wala saminun, dan tidak ada lemak, ya, fayun taqal, yang bisa dipindahkan, tidak bisa dipindahkan. Nah, ini bahasanya agak bahasa sastra, ya, sebenarnya. Jadi perumpamaan, ya, mungkin ini bercerita tentang tipologi suami-suami, ya. Ada macam-macam bentuk suami itu. Ini ceritanya seperti itu. Nah, perempuan yang pertama, dia menjelaskan bahwa suamiku itu kalah mil jamali, itu seperti lahmul jamal. Kalau kita pernah memakan daging unta, itu daging unta relatif tidak seenak daging kambing atau daging sapi, ya. Jadi kalau daging sapi atau daging kambing, ya tergantung preferensi, ya. Nah,
baru kemudian daging unta. Jadi tingkat keenakannya itu. Artinya daging unta ini tidak enak. Ghassan, apalagi ghassan yang kurus. Artinya apa? Dia ingin menyampaikan bahwa ya, suamiku itu ya kurus, istilahnya nggak punya apa-apa, terus dagingnya nggak enak, istilahnya ya pelit juga, ala ra'sil jabalin wa'arun. Nah, dapatkan karena dia umpamakan dengan sesuatu yang ada di puncak sana, ya. Angkuh, kalau kita angkuh karena sulit sekali untuk dijangkau. La sahlun fayrtaqo, ya, perangainya buruk, ya. Karena apa? Ya, dia tidak bisa didekati oleh orang. Karena apa? Orang tidak mau berdekat-dekat dengan dia karena perangainya buruk sekali. Maka tidak ada jalan untuk menuju ke dia. Maksudnya gitu. Wala saminun fayantaqal. Dan tidak ada bol yang diambil darinya. Maksudnya tidak ada kebaikan yang bisa diambil dari suami tadi. Nah, artinya tipologi yang pertama ya ada suami seperti ini. Ini jeleknya jelek ya, itu sudah nggak punya apa-apa, sombong, perengalnya buruk, dan tidak ada kebaikan yang bisa diambil dari dia. Itu yang disampaikan oleh wanita yang pertama. Terus kemudian wanita kedua berkata, qalat as-saniyah zauji la abussu habaruhu. Ya. Kata perempuan, aku tidak bisa bercerita terkaitlah abussu habar, terkait dengan suamiku. Inni akhafu alla adaruhu, karena takut andai kata nanti aku tidak bisa ketemu dengan dia, tidak bisa bersama dengan dia. In adzkuruhu, jika aku menceritakan tentang suamiku, adzkur ujarahu wa bujarohu, maka aku akan bercerita tentang kejelekan-kejelekannya. Nah, ini tidak hanya tipe suami ya, tapi juga tipe istri juga. Kalau yang pertama tadi ya suaminya jelek, istrinya juga menceritakan sesuai dengan kondisinya, kan gitu. Yang kedua ya suaminya jelek, tapi yang perempuan tidak mau cerita. Nah, ini dia umpamakan, saya tidak ingin bercerita karena kalau saya bercerita banyak tentang suamiku, maka yang keluar adalah sifat-sifat buruk. Karena memang suaminya buruk, tapi dia nggak mau cerita seperti apa. Karena ini akhofu alla adaruhu, karena mungkin ya bisa jadi perempuan tadi kalau bercerita tadi nanti terus ya berpisah lah apa, dan dia tidak siap untuk berpisah dengan suaminya, istilahnya gitu. Nah, itu yang kedua, ya. Terus kemudian waqalatis salisa, tipologi atau cerita yang ketiga, perempuan yang ketiga tadi bercerita bahwa zauji asannak, bahwa cerita tentang suamiku itu asannak itu kayak cerita panjang gitu loh. Jadi cerita panjang sekali. In antik utallaq, jika aku menceritakan kepada kalian maka aku akan diceraikan. Wa in askutu wa'allaq, tapi kalau aku diam saja ya aku akan tergantung, aku ya bingung istilahnya gitu. Jadi perempuan tadi agak bingung juga, ya. Jadi ceritanya itu panjang istilahnya. Kalau bahasa sekarang itu ya ceritanya panjang lah. Tapi kalau aku menceritakan ke kalian, maka ya kalau suamiku tahu maka aku akan ditalak. Tapi kalau aku diam saja ya kayak gini-gini aja gitu. Ini merasa tergantung, masa nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Mau jadi lebih baik juga nggak bisa kalau dia hanya diam saja. Nah, ini tipe istri yang ketiga kan gitu. Qalatir rabi'ah, ya, tipe yang keempat, azauji kalailin tihama, suamiku itu seperti malam, tihama fit tihama, di tihama. Tihama itu kayak di dataran rendah gitu, antara pantai dan gunung. La harra wala qarra, tidak panas tapi juga tidak dingin, ya biasa-biasa.
wala mahafata, ya, dan apa, wala mahafata, tidak mahafah, khauf, tidak menakutkan, wala samata, tapi juga tidak, ya, tidak menakutkan tapi juga tidak mengenakan, biasa-biasa aja istilahnya gitu. Jadi ada tipe suami yang empat, yaitu ya, dia ibaratkan seperti tinggal di daerah tropis lah, tidak panas tidak dingin, biasa-biasa saja, tidak panas tidak dingin, tidak menakutkan tapi juga tidak menyenangkan, istilahnya gitu. Jadi biasa-biasa saja. Nah ini perempuan yang keempat seperti itu. Dan di tipe laki-laki itu ada yang seperti itu. Ya lempeng saja, nakal juga tidak, romantis juga tidak. Jadi ya ada yang laki-laki seperti itu. Ya. Qalatil khamisah, adapun cerita perempuan yang kelima, ya, adalah zauji indakhala fahida. Suamiku itu kalau di rumah, kalau di rumah itu fahida itu ya kerjaannya ya tidur, malas-malesan, ya, ya kayak kucing lah. Fa in kharaja asida. Tapi kalau sedang di luar, asida itu beringas, seperti asida, seperti macan gitu kan, asida. Fala yas'alu amma ahida. Dan dia tidak bertanya atau tidak pernah bercerita, tidak pernah menanyakan aman ahida, amma dari sesuatu yang ahida yang dijanjikan. Artinya dia kayak nafkahnya tidak dihiraukan, di rumah itu tidur saja, tidak pernah ya nggak pernah nanya kamu sudah makan apa belum gitu kan, yes, lempeng-lempeng saja gitu loh. Tapi giliran kalau di luar, wah itu kayak itu asyad ya, jadi kayak macan itu beringas ya. Ada tipologi laki-laki yang seperti itu, ada. Nah, wala yasalu, dan yang kurang baik juga ini, dia tidak pernah bertanya tentang apa yang dia janjikan, padahal ketika akad nikah kan jelas kalau dia akan membahagiakan istri, akan memberikan nafkah dan sebagainya, dan dia tidak pernah bertanya tentang itu. Nah ini tipe suami-suami nomor 5. Qala tisadisa, adapun tipe yang ke-6, ya, zauji in akala lafa wa in syariba istaffa, ya. Suamiku itu kalau makan itu dihabiskan, makannya banyak gitu kan, makannya itu banyak. Wa in syariba istaffa, jadi kalau minum itu juga banyak sekali sampai seakan-akan gak dihabiskan, ya. Wa in iztoja'a iltaffa, ya. Tapi kalau dia tidur ya sendiri-sendiri saja. Jadi yes, makan sendiri, minum dimakan-makan sendiri, dia tidur-tidur sendiri, ya. Wala yulijul kafa liya'lamal basa, dan dia tidak pernah yulijul kafa, tidak memberikan perhatian, liya'lamal basa, untuk mengetahui ya istrinya keadaannya bagaimana, lagi sedang senang atau sedih, itu enggak. Ya suami-suami yang makan sendiri, padahal sudah punya istri, tapi dia makan sendiri, ya. Udah dimasakin misalkan, makan di luar gitu kan, minum sendiri, nggak pernah bertanya keadaannya lagi apa, tidur sendiri, suami istri tapi kamarnya sendiri misalkan seperti itu. Ya ada tipe yang seperti itu, tidak pernah bertanya bagaimana keadaan istrinya, dia sedang senang atau tidak. Ada tipe-tipe seperti itu, suami-suami itu. Dan ini sudah diceritakan pada pada masa Aisyah tadi. Qalatis tsamina, adapun tipe yang perempuan yang ke-8, ya. Perempuan yang ke-8 zauji ke-7 ya, ke-7 sabi'ah, ya. Yang ke-7 zauji ayaya, laki ayaya itu apa? Lemah syahwat. Au ghayya, ayaya itu lebih ke fisik ya. Au ghayya, lemah di
akal, artinya bodoh gitu kan. Kata perempuan yang ketujuh tadi, suamiku itu is impotent ya, atau tidak kuat syahwatnya, lemah syahwatnya, awgoyaya, atau itu tadi lemah akalnya atau bodoh gitu, atau bakah ya. Juga kullu da'in lahuda, ya kan, kullu da'in, semua penyakit itu ya ada di dia itu. Mulai dari sakit fisik maupun sakit mental itu ada di dia semua ya. Tapi sajaki au falaki, tapi dia kalau macam-macam dengan dia dapat memukulmu, bisa mematahkan sajaki, bisa mematahkan lehermu, au falaki, atau mematahkan tulang belulangmu, au jama'akul lalaki, atau ya bisa istilahnya temperamen ya, orangnya bodoh, lemah syahwat, tapi ya karena tidak bisa berpikir dengan baik itu ya, kemudian dia bisa bertindak dengan keji ya, mematahkan dan sebagainya. Itu jadi ya, perempuan tadi bercerita tentang suaminya yang seperti itu ya. Ada temperamen yang karena dia tidak bisa mengontrol emosinya, karena akalnya tidak goyaya itu kan, lemah akalnya. Qalatis samina, adapun yang ke-8 ya, perempuan yang ke-8 berkata, zauji almasul arnab. Suamiku itu kalau sedang memegang atau kalau sedang menyentuh itu masul arnab, itu seperti maksudnya arnab, sentuhannya arnab itu kelinci. Kalau kalian memegang kelinci itu kan bulunya itu kan lembut sekali ya. Artinya dia kalau sedang memegang itu ya, warehu zarnab, baunya itu seperti rehul zarnab. Zarnab itu kalau di Arab itu tumbuh-tumbuhan yang ya sejenis tumbuh-tumbuhan mengeluarkan bau yang harum. Bagi perempuan yang ke-8, dia bercerita kalau suaminya adalah suami yang kalau ya selemah lembut, baunya harum dan lain sebagainya. Qalatit tasi'ah, adapun perempuan yang ke-9, zauji rafi'ul imad. Suamiku itu rafi'ul imad, itu punya pondasi yang kuat, tiang kuat gitu. Tawilun najat ya. Apa istilahnya? Istilahnya mulia ya. Rafi'ul imad itu kan punya pondasi yang kuat, mulia ya kan. Tawilun najat, punya ya kemuliaan yang tinggi. Aldimur ramad, dan romat itu kan debu ya. Aldimur ramad, memiliki debu yang aldim. Maksudnya adalah karena saking mulianya dia kemudian sering didatangi oleh tamu-tamu, sampai-sampai rumahnya itu selalu berdebu karena masaknya tadi, abu masakan tadi ya. Maka kemudian aldimur ramad, jadi masakan tadi, abu masakan tadi itu karena kedatangan tamu-tamu tadi. Ya orang baik lah istilahnya gitu ya. Terus qaribul baiti minan nad, dan rumahnya itu dekat dengan tempat-tempat orang berkumpul, karena memang rumahnya itu dipakai untuk mendatangkan banyak orang. Jadi orang-orang suka berkumpul di rumahnya karena orang baik gitu kan, sering memberi, punya keteguhan, mulia dan lain sebagainya. Nah, perempuan yang ke-9 ini ya menceritakan tentang suaminya yang seperti itu. Wa qalatil 'ashirah, adapun perempuan yang ke-10 itu zauji malik. Suamiku itu seperti malik, bukan seperti zauji malik. Suamiku itu adalah penguasa atau punya jabatan. Wama malik, bagi penguasa jabatan yang seperti apa? Maliku khairu min dalik. Ya, seorang penguasa yang lebih baik dari apa yang saya ceritakan ya. Itu ceritanya bangga kepada suaminya. Lahu ibilun katsira al-mabarik. Punya banyak kambing-kambing ya. Ya, ibil itu unta ya. Punya banyak unta, terus kemudian
yang sejahtera lah untanya. Qalilatul masarih, yang mana dari sekian banyak unta-unta tadi itu jarang yang di masyarih itu eh, kalau bahasa Jawanya apa ya, di diangonkan, maksudnya ditaruh di mana, di sawah atau di lapang, terus kemudian mereka nyari makan sendiri, itu enggak, karena saking kecukupannya unta-unta tadi, jadi tidak perlu, sedikit sekali yang kemudian mereka nyari makan sendiri binatang. Idza sami'na sautal mizhar, ya, kalau mereka unta-unta tadi mendengarkan suara mizhar, aikonna annahunna hawalik, mereka yakin bahwa mereka sudah mau disembelih ini. Artinya ya modern lah kalau zaman sekarang itu. Jadi teknologinya sudah bagus, ya, peternakannya sudah bagus, artinya benar-benar penguasa dia. Yang ingin disampaikan oleh istri tadi bahwa ya ini bukan sembarang penguasa, bahkan hewan ternaknya saja dia urusin dengan baik gitu kan. Bahkan untuk proses penyembelihannya saja sudah ada prosedurnya, SOP-nya gitu. Nah, itu yang ke-10. Adapun yang ke-11, qalatil hadiyah asrah. Adapun yang ke-11, zauji Abu Zar'in, suamiku adalah Abu Zar. Wa Abu Zar'in, siapa Abu Zar itu? Anasa min khulliyatin udunaya. Orang yang menghiasi telingaku dengan perhiasan. Wa mala'a min sahmin ughdayah, ya, bahwa dia selalu memberikan aku kecukupan, ya, sampai-sampai aku ini menjadi gemuk, saking senangnya dengan Abu Zar tadi, istrinya, sampai sejahtera gitu. Kalau maka bahasa kita sekarang, orang itu kalau sudah menikah terus gemuk berarti senang. Lah ini sudah diceritakan tadi, wamal min sahmin audaya. Jadi dia gemuk karena memang karena senang. Wabazahani fabazahat ilayya nafsi, dan saya senang. Wajadani min ahlil gunaimata bisyiddin, dan faja'alani min ahlil sohilin aw atidin. Wajadani, dia, ya, saya ini bukan orang kaya istilahnya gitu. Istrinya Abu Zar, dia bukan orang kaya, dia itu ahli gunaimah, punya, kalau bahasa Arab itu kan pakai perumpamaan gitu ya. Ahli gunaimah itu maksudnya punya kambing yang punya kambing kecil, ya. Artinya miskin, yang mana ketika bersama dengan Abu Zar, faja'alani min ahli, maka dia menjadikan saya itu menjadi orang kaya istilahnya. Wadaisin wa munikin, dan keluar istilahnya, wadaisin wa munikin. Jadi dia sampai wadaisin itu, dia tuh seakan-akan punya lahan, wa munikin, yang berbuah gitu. Jadi dia hidupnya enak, kalau mau apa ada, istilahnya gitu. Wa indahu aqulu, ketika aku berkata aqulu dengan dia, fala uqabbahu, dia tidak pernah menjelekkan aku. Wa arkudu fatasabbahu, wa arkudu, ketika aku tidur, fa'atasabbahu, maka sampai dengan waktu pagi. Maksudnya ya, saking nyenyaknya dia tidur, tidak ada gangguan apapun, baik itu pekerjaan, pikiran, dan lain sebagainya, sampai dia bangun itu selalu kepagian, selalu istilahnya sampai pagi lah, tidurnya itu puas gitu. Fa ashrabu fa ataqammahu, ya, kalau aku minum, fa ataqammahu, sampai seakan-akan itu saking kenyangnya itu mau muntah gitu loh, ya. Jadi hidupnya itu sejahtera sekali. Ummu Abi Zar'in, adapun ibunya Abu Zar, infama Ummu Abi Zar'in, ukumuha radah,
punya banyak peralatan rumah tangga. Wa baituha fasah, rumahnya luas sekali. Ibnu Abi Zar'in, adapun anaknya Abi Zair, anak laki-lakinya Abi Zar, fama Ibnu Abi Zar'in madja'uhu kamasali sadbatin, fisiknya itu kurus ya, seperti ranting pohon misalnya gitu, seperti ranting pohon. Watus bi'uhu diraul jafrah, watus bi'uhu, dan dia bisa kenyang diraul jafrah hanya dengan makan kaki sate kambing. Bintu Abizar, adapun anak perempuan Abizar, fama bintu Abizarin tau'u abiha wa tau'u umiha, dia sangat taat kepada bapaknya dan taat juga kepada ibunya. Wa min ya, dan membuat apa istilahnya, membuat iri ya. Jadi wamil ukisaiha, dan wamil ukisaiha itu penuh kan, malaa itu kan memberikan ya, wamil ukisaiha, dan memenuhinya, kisaiha badannya, jadi badannya itu berisi istilahnya ya, bagus lah badannya. Wa ghaitu jaratiha, dan membuat iri tetangganya. Jariyatu Abi Zar'in, adapun pegawainya Abu Zar'in, fama jariyatu Abi Zar'in la tabussu haditsana tabsian, bahwa pelayannya itu tidak pernah menceritakan percakapan yang ada di rumah, artinya menjaga rahasia yang ada di rumah. Wala tankusu mir'atana tankisan, dan tidak pernah meninggalkan perintah-perintah kita atau amanah lah. Wala tamlu baitana taksisan, dan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah terlihat rumah kita itu tidak terurus atau kotor. Jadi pelayannya itu orangnya sangat sangat menjaga rahasia, menyimpan, terus kemudian menjaga amanah, dan kemudian tidak pernah membiarkan rumahnya itu kotor. Qalat, berkata perempuan tadi, kharaja Abu Zar'in, Abu Zar'in pernah keluar, wal autobu tumhadu, pada waktu susu autob itu, tumhadu itu diproses menjadi mentega-mentega. Falakiya imra'ata, kemudian bertemu dengan seorang perempuan, ma'aha waladani, yang bersamanya dua anak, laha kal fahdaini yal'abani min tahdi hadriha birumataini, yang sedang bermain bersama perempuan tadi. Fatalaqani, kemudian dia menceraikan saya, wa nakaha, dan menikahi perempuan tadi. Fanakahtu, dan saya menikah lagi, ba'dahu rajulan sariyan, ya, saya menikah lagi dengan seorang laki-laki yang berkecukupan juga, laki-laki yang baik atau dermawan. Raqiba sariyan, ya, perempuan yang baik, terus binatang tunggangannya juga yang baik-baik, ya kan. Wa akhadha khotiyan, ya, dan kemudian yang kuat gitu kan. Wa arraha alayya na'aman sariyan, wa atani min kulli raihatin zaujan, dan dia selalu memberikan, mengajakku, memberikan kepadaku, pokoknya dikasih enak-enakan terus lah. Maqala, dan suaminya tadi berkata, kuli umman zar'in, makanlah wahai ummu zar'in, wamiril ahlaki, dan berikanlah sebagai hadiah untuk keluargamu. Falau jama'tu kulla syai'in, meskipun, maka semua itu tidak akan berarti a'tani ma balagha asghara niyati Abi Zar'in, meskipun itu semua dikumpulkan, itu tidak ada apa-apanya apa yang pernah diberikan oleh Abi Zar. Dan itu kemudian qalat Aisyah, itu ceritanya
perempuan tadi yang ke 11 tadi ya. Nah, kemudian yang ke-12 qalat Aisyah berkata, Aisyah ini yang ke-12 berarti radhiyallahu anha, qala li Rasulullah, ya. Aisyah pernah berkata bahwa Rasulullah pernah berkata kepada saya, aku bagimu ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Aku bagimu seperti Abi Zar dan Ummu Zar. Maksudnya apa di sini, bahwa apa yang pernah dilakukan oleh Abu Zar kepada Ummu Zar itu sesuatu yang luar biasa, ya. Dia tidak pernah membuat istrinya sedih, mencukupi segala sesuatu yang dibutuhkan, ya, dari sisi aspek fisik maupun batiniah, semuanya diberikan kepada Ummu Zar. Nah, bagi Rasulullah, Aisyah itu ya seperti Abu Zar, Nabi Muhammad itu seperti Abu Zar kepada Ummu Zar, yang akan selalu mencintai, memberikan kenyamanan baik itu fisik dan batinnya. Dilihat dari percakapan ini kan kita bisa menyimpulkan bahwa tradisi komunikasi yang baik itu dicontohkan oleh Nabi ketika berkomunikasi dengan istri, seperti itu. Oke, itu bab ke-38. Kita masuk ke bab 39. Ini bab 39 ini saya akan baca cepat saja karena sepertinya ini banyak bab maja'a fi sifatin naumi Rasulullah, ya kan? Bab tentang cara atau Nabi Muhammad ketika dalam keadaan mau tidur. Nah, ini biasanya banyak doa-doa. Nah, ini tidak ada penjelasannya sebenarnya, hanya sekedar ya ini tradisinya Nabi seperti itu. Bismillah, hadis yang ke 255. Ya. Wa fihi sab'atu ahadits, ada 7 hadis. Ya. Hadis nomor 255, hadatsana Muhammad ibnu Musanna amba'ana Abdurrahman ibnu Mahdi amba'ana Israil an Abi Ishaq an Abdullah bin Yazid anil Barra ibni Ajib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu, ya, ketika mau tidur, wadu'a kafahu yumna tahta haddihi aiman, ia senantiasa meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan, ya, istilahnya seperti ini, ya. Lalu baginda faqalah, kemudian Nabi Muhammad berkata, ya, jadi tidurnya seperti ini, Rabbi kini adzabika yauma tab'asu ibadak. Ya, ini doa Nabi, ya. Rabbi kini adzabika yauma tab'asu ibadak. Tuhan, ya, lindungilah aku dari azab-azabmu yauma tab'asu ibadak, pada hari ketika engkau membangkitkan kembali hamba-hambamu. Itu. Terus kemudian hadis nomor 256, ya, 256 ceritakan bahwa hadatsana Muhammad bin al-Musanna Ahmad ambana Israil an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullah bin Musan qala yauma tajma'u ibadah, yauma tajma'u ibadah. Ini penjelasan dari hadis yang pertama tadi, membangkitkan atau mengumpulkan hamba-hambamu. Hadis nomor 257, ya, hadatsana Mahmud ibnu Ghailan hadatsana Abdul Razzaq hana Yusufyan an Abdil Malik ibnu Umair an Ribai ibnu Hiras an Hudzaifah qala, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad ketika idza awa ila firasyihi, ketika hendak tidur, qala, berkata Allahumma bismika amutu wa ahya, wa idza istaiqadha, ketika bangun dari tidur, qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur.
Jadi ketika Nabi mau tidur membaca doa Allahumma bismika amutu wa ahya. Ketika bangun membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma dengan nama Allah amutu wa ahya, aku hidup dan aku mati. Ya, alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan saya, bukan kami, ba'da ma amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Ya, itu hadis yang ke 257. 258 hadasana Qutaibah ibnu Sa'id hadasana Mufaddal ibnu Fadalah an Uqail dari Uqail, ya. Terus kemudian urahu an Zuhriyah dari Zuhriyah, an Urwah dari Urwah, an Aisyah dari Aisyah. Apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Aisyah menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, ketika hendak tidur, kulla lailatin, setiap malam, jama'a kaffaihi fanafaha fihima, mengumpulkan mengelangkupkan dua tangannya, fanafaha fihima, dan kemudian meniupkan di dua ini, wa qara'a fihima, dan membaca qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Nah, summa masaha bihima, kemudian mengusapkan bihima dengan dua tangan tadi, mastata'a, sejauh apa yang bisa dijangkau oleh dua tangan tadi, min jasadihi, ya ba'adu bihima ra'sahu wa wajhahu, ya, tercapainya lah mulai dari kepala sampai kaki. Wa ma aqbala min jasadihi yasna'u dzalika salasa marrah, kemudian dilakukan itu dengan selama 3 kali. Ya. Nah, itu. Jadi itu cara itu Nabi ketika. Hadis 259, ya. Hadatsana Muhammad bin Bashar, ya. Sana Abdurrahman bin Mahdi, hadatsana Sufyan an Salamah ibnu Quhail an Quraib an Ibnu Abbas, diceritakan dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas tadi menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha, tidur sampai Nabi Muhammad itu mendengkur gitu. Nabi Muhammad juga manusia, ya, juga bisa mendengkur, tapi mendengkurnya halus. Wa kana idza nama nafakha, Nabi Muhammad itu ketika tidur yang mendengkur. Fa'atahu Bilal fa'adzanahu bisalat, kemudian Bilal datang, kemudian melaungkan adzan untuk salat, ya. Faqama wa shalla wa lam yatawadda, kemudian Nabi Muhammad salat, kemudian tidak berwudu. Wa fihi wa fil hadis qissa. Ini jangan diambil mentah-mentah, ya. Oh, kalau tidur terus kemudian Nabi ada azan, sholat langsung sholat, tidak perlu wudu. Rafi hadis kisah, hadis ini ada kisahnya. Nanti di lain kesempatan kita akan membedah hadis ini karena ada kisah, ada asbabul wurud yang melatar belakangnya. Terus kemudian hadis 260, hadatsana Ishaq bin Mansur, diceritakan dari Ishaq bin Mansur, ya. Hadatsana Ishaq bin Mansur, sana Affan, sana Hammad ibnu Salamah, an Thabit, an Anas bin. Apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik? Anas bin Malik menyatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi, ketika hendak mau tidur, qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi, ya. Bahwa Nabi ketika tidur yang membaca doa alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Apa maksudnya di sini alhamdulillah,
Segala puji bagi Allah, atau amanah yang telah memberikan makan dan minum, wasaqona dan mencukupkan kita, wakafana dan menyukupkan kita, wa awana dan melindungi kita, fakam miman kafiyalahu wala mu'wi, betapa ramai ya, fakam betapa ramai orang-orang yang tidak memiliki siapapun untuk mencukupi dan melindunginya ya, la kafiyalahu wala mu'wi. Jadi terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan, istilahnya memberikan kecukupan, karena banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki Tuhan, tidak bisa mencukupi dan tidak bisa memberikan perlindungan. Tuh, hadis nomor 261 ya. Hadatsana Al-Husain ibnu Muhammad ya, Muhammad Al-Hariri, hadatsana Sulaiman ibnu Harbin, hadatsana Hammad ibnu Salama an Humaid an Bakr bin Abdullah al-Muzani an Abdullah ibn Rabah an Abi Qatadah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza arasa, sekiranya Nabi hendak tidur ya, fi bilailin, suatu malam ya, iltaja'a ala siqihil aiman ya, baginda berbaring kemudian mengarahkan atau menghadap ala siqihil aiman, ke arah menghadap ke sebelah kanan. Wa idza arasa qubailal subhi ya, jika hendak tidur ketika hampir waktu subuh ya, nasaba dira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kafihi ya, baginda menegakkan lengannya dan meletakkan kepala baginda di atas telapak tangan ya, kalau mau tidur itu. Nah, itu hadis yang nomor 261. Itu saya kira itu ya, hadis ke bab ke-40, bab maja'a fi ibadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ya aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.